One Kewan TV1. Cuma yang menarik sesuai dengan judul kita bahwa menuntut keadilan, masyarakat rakyat menuntut keadilan, ini memang ada rasa ketidakadilan yang sangat nyata. Walaupun tadi Bung Desmond awal mengatakan ini kalau dibanding dengan kasus Sambo tidak apple to apple ya, karena Sambo ini kan individu yang menjadi istilah Dr. Mulyadi tadi, masalah individu yang menggunakan fasilitas sumber daya dari negara punya. Tapi sebaliknya pada kasus PM50 ini jelas institusi. Karena itu dimulai dari surat perintah dari direktur Kombes di Polda Metro Jaya untuk melakukan pengintaian ya. Jadi ini sebetulnya mulai kalau kita mundur dikit pada peristiwa tanggal 7 Desember jam 00.30 kurang lebih. Kalau kita mundur dikit terjadi awalnya tanggal 4 itu hari Jumat, kami FNN rombongan wartawan FNN 10-15 orang diterima dengan di Megamendung. Sampai sana kira-kira habis asar kita duduk ngobrol, lalu Habib minta kita ngobrol di atas rooftop. Ya ada bangunan 3 lantai, tapi kita di atas. Kita kumpul itu Habib dengan beberapa petinggi FPI termasuk Munarman. Kira-kira setengah jam ngobrol, di atas ada drone. Ada drone berputar-putar, kita sambil bercanda-bercanda, ada gitu karena tentang bercanda-bercanda ya, badung-badung kayak PFN ini. Lalu ternyata Munarman diam-diam memerintahkan Laskar untuk memantau drone itu, biar gimana pun drone itu akan turun. Nah, ketika turunlah diperintahkan sergap. Dan malam itu ketika kami rombongan wartawan FNN turun yang lapangan kira-kira habis isa. Itu memang jalanan macet dan kan nggak bagus jalan, jadi kita pelan-pelan. Begitu sampai pos terdekat pondok Megamendung itu, Laskar mendekati mobil saya buka kaca, dia bilang, "Ustaz, kita baru nangkap intel." Tapi kan bercanda gitu ya. "Pak, yang bener loh." "Iya, tuh di posko lagi kita interogasi." Tapi dia terus bilang, "Udah jalan aja, buruan cepat-cepat turun." Terus turun kita, malamnya kira-kira jam 11 itu beredar di grup WA data informasi tentang sang intel yang diinterogasi oleh anak-anak Laskar FPI. Di situ diungkap kartu ID-nya, ada kartu wartawannya, mohon maaf ada kartu lembaganya, Indonesia lembaga pemerintah punya, macam-macam kartu tuh, termasuk STNK mobilnya, nomor plat palsunya dan sebagainya. Saya langsung curiga ini pasti kerjaan Munarman gitu kan. Malam itu juga saya hubungi dia, saya telepon, saya bilang, "Man, lu gila lu Man. Kenapa ya? Lu intel lu telanjangin begini." "Ya biarin aja yang dia bego." Dia bilang gitu kan. Saya bilang, "Enggak, ini pas mereka marah. Biarin aja kalau marah." Dan ternyata saya kuat dugaan, kemudian saya semakin mendapat konfirmasi dari teman-teman petinggi FPI bahwa memang itu awalnya. Mereka menjadi sangat marah, mereka tersinggung, dan mereka memerintahkan pengintaian tadi. Tetapi di situ ceritanya. Nah, yang menjadi soal adalah ini ada 6 nyawa anak muda. 6 nyawa anak muda yang dalam temuan teman-teman FPI ketika hari pertama, ketika akhirnya jasad 6 laskar itu berhasil diambil dari rumah sakit, dibawa ke Petamburan dan malam itu dimandikan ulang. Di situ fotonya kemudian tersebar luas. Ada bekas-bekas siksaan, ada bekas luka, ada bekas luka tembak yang begitu dekat jarak tembaknya sehingga ada residu yang menempel di dada dan bagian tubuh yang lainnya. Hari itu kalau nggak salah sedikitnya ada 19 lubang tembakan yang dibagi ke 6 tubuh itu. Kemudian ada bekas luka-luka yang rusak dan sebagainya yang menurut Komnas HAM itu karena proses waktu. Komnas HAM bilang gitu. Nah, itu yang mengantarkan Habib Bahar bin Smith bermasalah karena dia bercerita soal ini. Padahal apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith itu sudah kita tulis di bukunya yang kita susun pelanggaran berat HAM. Mohon maaf, buku putih ini jauh lebih lengkap yang daripada yang sekedar Habib Bahar bin Smith ucapkan, sampaikan. Lengkap sekali, penyiksaan segala macam dan sebagainya. Nah, jadi ini ada 6 nyawa anak muda direnggut secara paksa oleh institusi negara menggunakan aparatnya dengan surat perintah resmi yang untuk itu Bung Desmond mengatakan tidak apple to apple bila dibandingkan kasus Sambo.
Artinya ini ada kejahatan negara, atau kalau kita mau katakan kejahatan rezim, penguasa, pemerintah, yang sangat disayangkan sekali. Komnas HAM berpendapat bukan pelanggaran HAM berat. Anda bisa bayangkan satu orang polisi Brigadir Jomati, Mahfud MD mengatakan kejam sekali. Ya, Mahfud ini kan rajin bicara nih, Menko Polhukam nih, kejam sekali. Ketika dia mengomentari penganiayaan Mario Dendi kepada David, anak DP Ansor, dia lihat videonya jahat sekali. Ada ucapan begitu, tapi ketika 6 nyawa anak muda, 6 orang, saya lagi 6 orang nyawa manusia, bukan nyawa ayam, bukan nyawa kucing, disiksa sebelum dibunuh, Mahfud MD tidak berkata apa-apa. Justru dia dalam sebuah pernyataan pers ketika teman-teman PP3 diterima oleh Presiden, yang hari itu saya dan Allah memang tidak hadir, walaupun tidak bakal saya ikut hadir juga, nggak tahu saya kenapa, udah males juga. Nah itu dia mengatakan sebaiknya jangan berdasarkan keyakinan, tapi berdasarkan bukti-bukti. Nah ini pentingnya bukti-bukti nih. Dan ketika teman-teman TP3 bekerja sangat keras mengambilkan bukti-bukti, ya diabaikan begitu saja sampai sekarang. Saya tertarik ketika melalui Mahfud MD, Presiden Jokowi mengatakan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Dan sampai hari ini tiga-tiganya tidak ada. Dan sekali lagi, pernyataan Bung Desmond sebagai pembuka diskusi tadi membuat saya cukup shock bahwa kurang mohon maaf kalau kalimatnya kurang pas, tapi saya menangkapnya begini, itu semua janji-janji palsu kan. Gitu kalau nggak salah Bung Desmond bilang, itu janji-janji palsu. Buat saya shock sekali, apa iya itu janji-janji palsu? Kalau memang janji-janji palsu ya tanpa bermaksud mendahului takdir, berarti apapun yang kita lakukan selama ini, baik kita di PP3 maupun teman-teman Bang Marwan dan teman-teman yang rajin menggelar diskusi ini ya nyaris tidak bernilai apa-apa, nyaris tidak berarti apa-apa, kecuali tadi kita menunggu rejim ini berganti. Saya menyebutnya berganti atau tumbang, nggak tahu. Lebih tepatnya tumbang. Karena pasal 7A Konstitusi 45 itu tidak melarang, bahkan memberi peluang untuk menghentikan jabatan presiden dan wakil presiden di tengah masa jabatan. Jadi mempercepat pemilu, mempercepat masa jabatan presiden wapres itu bukan suatu pelanggaran, bukan suatu tindakan yang makar, inkonstitusional. Justru yang makar, inkonstitusional itu yang memperpanjang masa jabatan, apalagi menambah masa periode. Kembali ke persoalan tadi, saudara sekalian yang saya hormati, ada ketidakadilan yang sangat nyata, di pertontonan negara. Dan kalau memang ini bicara soal institusi, seperti tadi Pak Letjen Soeharto mengatakan, kalau bicara institusi biasanya mereka ada upaya saling melindungi. Ya, ada Korps JIS ya, kalau kita dulu berorganisasi namanya Korps JIS ya. Ada upaya saling melindungi yang itu membuat tidak mudah mengungkap persoalan seperti ini. Kecuali memang ada institusi lain yang melakukan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Institusi lain, apalagi kalau itu sifatnya eksternal. Kalau masih sesama institusi yang di dalam, ya anak-anak bilang jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk. Jadi tanpa bermaksud putus asa bahwa upaya seperti sekarang ini tetap diperlukan, tapi saya melihat bahwa sepanjang rejim ini berkuasa, hal-hal semacam ini sangat sulit diwujudkan keadilannya. Satu orang Joshua meninggal, semua ribut. Tapi kalau kita lihat peristiwa 22-23 Mei di depan Bawaslu, yang belakangan ini viral lagi videonya, ada anak kecil di lahan kosong digubukin. Itu saya melihat, saya hitungin tuh video itu, 1, 2, 3, 16 personel BRIMOB memukul secara brutal dan tidak ada cerita apa-apa. Justru kemudian polisi menampilkan siapa namanya itu si bibir itu dan sebagai saya korbannya. Ini kan lebih sakit daripada Avenger. Anti bibir lebih sakit dari Avenger. Coba sini diperban atau benar atau enggak. Ini lagi-lagi kan merupakan pemanipulasian. Belum tadi Bang Ahmad
Rizal Fadilah dengan sangat bagus memaparkan bagaimana pintu-pintu masuk kalau mau dari pintu novum, pintu keberlanjutan, segala macam itu bagus sekali. Ada kisah apa namanya rest area yang dihancurkan. Ini kan obstruction of justice juga bagian dari situ. Saya waktu tanggal 7 kejadian, tanggal 9 datang, saya wawancara dengan sejumlah narasumber di situ. Mereka semua mengatakan tidak ada tembak-menembak. Tidak ada tembak-menembak, sementara Fadil Imron dengan gagah perkasa, Pak Kapolda dibantu oleh Pangdam waktu itu masih duduk, itu mengatakan ada tembak-menembak. Ada 10 orang yang diambil tindakan tegas, 4 melarikan diri, 6 tewas. Tindakan tegas ya. Dan itu satu mobil. Padahal menurut penjelasan para petinggi EPI terwaktu itu Munarman dan Kiai Sobri, itu satu mobil hanya 6 orang. Yang 4 tuh di mana? Yang 4 di mana? Dan saya datang ke situ bahwa sebelah kanan itu jalan tol rame, sebelah kiri belakang warung-warung itu adalah sawah-sawah di bawah semak-semak. Dan sejak sore itu sudah ratusan polisi ada di situ. Kalau Fadil Imran mengatakan 4 melarikan diri, kan sama aja mengatakan bahwa anggota saya, polisi-polisi saya bego-bego, bodoh-bodoh. Kok 4 orang bisa lolos? Jadi banyak sekali ketidaksesuaian yang semua itu dibangun untuk menutupi hal yang sebenarnya. Dan satu lagi sebagai penutup, Mas Mursalim, yang membuat saya semakin merasa sedih dan marah adalah bagaimana Komnas HAM era sebelumnya itu menjadi bagian dari yang istilah Bang Mawar itu upaya apa kan covering menutupi peristiwa dan pelaku serta aktor yang sesungguhnya. Bagaimana misalnya Komnas HAM yang dilengkapi perangkat dan dana APBN tidak mampu mengungkap nomor polisi Land Cruiser yang datang ke lokasi. Nomor polisi saja tidak bisa diungkap. Ya kan? Siapa pengemudinya tidak bisa diungkap, yang mengungkap justru para netizen gitu loh. Dan satu lagi yang membuat saya semakin marah dengan Komnas HAM adalah bahwa dia membuat laporan 108 halaman yang kita dapat secara resmi dari kantor Menko Polhukam. Itu dia akan wawancara kepada semua narasumber, termasuk dengan anggota dan pengurus FPI, termasuk. Dan di situ dia menyebut Muhammad Rizik Syihab, MRS. MRS adalah satu frase yang diperkenalkan oleh polisi untuk menghalangi, mengimbangi HRS, Habib Rizik Syihab. Karena polisi tahu pada frase HRS, Habib Rizik Syihab akan mengucapkannya dengan takzim, dengan hormat, dengan rasa menghormati sosok HRS. Maka polisi memperkenalkan MRS, Muhammad Rizik Syihab. Dan Komnas HAM dengan cara sangat sembrono menampilkan transkrip wawancara dengan pengurus FPI, mengucapkan MRS juga. Itu satu hal yang mustahil. Salah ya. Hal yang mustahil. Sobri, Munarman, itu nggak mungkin menyebut MRS, nggak mungkin. Saya hakul yakin nggak mungkin menyebut MRS, pasti HRS atau bahkan IB, imam besar. Tapi Komnas HAM dengan cara sembrono menyebutnya kutipan dari pengurus FPI MRS. Ini membuktikan bahwa Komnas HAM era sebelum ini telah bersekongkol menutupi kejahatan negara. Saya kira itu, Bang Salim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi minta beliau membantu untuk merangkum, tetapi saya tetap akan mengambil sedikit dari apa yang beliau sampaikan, luar biasa ya, yaitu tentang Komnas HAM menyatakan entah alasannya apa ini bukan peristiwa HAM berat, dan bahkan Bapak Muhammad Mahfud MD mengatakan bahwa cobalah dengan data-data, jangan dalam keyakinan. Mereka tidak tahu bahwa umat ini berhati-hati. Justru adanya keyakinan itu karena sudah tahu datanya semua. Jadi mau data seperti apa? Dan kita lihat semua sudah siap. Cuma kita memang berharap sekali untuk lebih ada gong awalnya untuk melanjutkan persoalan ini adalah kita butuh keterlibatan anggota DPR. Ya. Dan kita bersyukur ada Bapak Desmond. Mungkin beliau akan memberikan satu rekomendasi ya, apa sebaiknya, karena kita tahu bahwa kalau orang itu dipanggil ya, ke DPR itu yang ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang orang yang tidak galak
di DPR orang DPR ada yang berani kemudian bisa galak ya kepada Kapolri pun dia menanyakan atau menuntut suatu hal. Nah, langkah-langkah seperti itu mungkin ada dari beberapa menit dari Bang Desmond sebelum ditutup oleh Bapak Marwan. Kami persilakan. Terima kasih. Mulai Dari produksi masukan Ya. proses. saya ada catatan-catatan yang menarik. Yang pertama adalah kasus Sambo pelaku. Kasus KM 50. Siapa pelaku? Kalau bicara tentang ini kejahatan rejim, benar Pak Rizal Padilla, ada proses peradilan. Ya, tapi kalau hari ini kan abu-abu. Kenapa abu-abu? Karena belum selesai. Apakah ini bagian operasi dari Satgasus ataukah bagian dari proyek ya, teroris yang proyek itu? Pertanyaannya adalah, ini bisa dikategorikan kejahatan rejim Jokowi atau tidak? Kan nggak jelas. Jadi kalau ada peradilan HAM internasional dan macam-macam kan ada dasarnya. Aduan itu ada dasarnya. Jadi kalau hari ini Bang Rizal bilang kita lapor ke sini, lapor ke sana, saya yang belajar khusus karena bagi saya adalah korban kejahatan HAM, saya paham. Ini belum dikategorikan kejahatan rejim karena proses penyidikannya nanggung, Komnas HAM-nya nggak benar, semuanya nggak benar. Jadi ini catatan yang pertama. Yang kedua, bicara nopum. Nopum itu, Pak Haji Yanuar, apakah nopum itu karena proses temuan di peradilan yang jadi alat bukti atau seperti yang ada? Kalau yang ada itu jadi dasar hukum atau tidak? Nah inilah yang hari ini pada saat saya bertanya tentang nopum dengan Kapolri, ya, kita di internal Komisi 3 bicara tentang ini. Ya. Upaya hukum yang nopum itu, ya, apakah temuan-temuan yang tadi diceritakan itu jadi nopum dan itu dijalankan? Kalau rejim ini dalam rangka ya, kepentingan nasional untuk peristiwa-peristiwa ini tidak terulang lagi dalam konteks pelanggaran HAM berat, maka niat rejim kekuasaan sekarang pasti rekomendasi tidak proses nopum peradilan. Tapi kalau peradilan, upaya apa yang dilakukan oleh Pak Haji, Pak Januar? Ya? Kita melakukan gugatan untuk nopum atau ada proses peradilan yang harus kita intervensikan, ini juga masih dalam tanda tanya. Nah, kalau bicara nopum, ya, ini juga kita harus hati-hati. Hati-hati. Proses peradilannya ada nggak? Nah ini bisa dijawab sama Pak Januar, ya? Yang bisa membuktikan bahwa begini, ya? Peristiwanya begini. Nah itu jadi nopum dan skak bagi Kapolri untuk mengakui itu nopum. Itu kan yang penting hari ini. Kalau statement, ya mereka diam juga pusing sendiri kita kan, gitu loh. Seperti saya di Komisi 3 misalnya, saya selalu bertanya tentang KM 50, tentang sahabat saya Munarman. Ya, itu kan peradilan sesat gitu. Nah, hal-hal kayak gini lah yang hari ini, ya, saya itu pesimis. Ya, sama dengan pelanggaran HAM berat. Ditambah hari ini, ya, Jokowi bikin PP HAM, bikinnya substansinya bukan itu gitu. Substansinya bukan seperti yang dibayangkan pemerintah. Ya. Substansi dasar bagi pelanggaran HAM berat adalah negara ini di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama terhadap warga negaranya kan bicara HAM, bukan kriminal. Jadi kalau orang hari ini mempersepsikan HAM itu adalah kriminal kan salah. Salah. Jadi jangan dicampur aduk bahwa persoalan KM 50 adalah persoalan kriminal. Tidak bisa, Sambo kriminal. Ini bagaimana negara di kemudian hari menjamin warga negaranya untuk bernegara yang benar. Nah hari ini adalah apakah ini kejahatan negara? Tadi ada statement yang cukup menarik dari Pak
Pak Mulyadi ya. Ini kejahatan kelompok. Kejahatan kelompok. Kelompok ini siapa? Apakah Satgasus atau kepentingan Satgasus itu di mana? Saya mencatat betul proses Satgasus, termasuk anggarannya di DPR saya pertanyakan. Misal, operasi Satgasus pada saat pertarungan Sudirman Said, Pak Ganjar di Jawa Tengah. Bagaimana duitnya Sudirman Said untuk saksi? Tidak jalan. Duitnya disita, selesai pemilu dibalikin. Kentara sekali. Gitu loh. Jadi kalau ini adalah operasi politik kekuasaan, ya kita akan lihat korban ini siapa. Korban ini adalah pengawal Habib. Berarti targetnya Habib. Nah, kalau bicara targetnya Habib, udah populer kali kita, karena ada peran duit gitu loh. Penguasa ya, terhadap Habib Rizik. Nah, operasi yang terjadi kayak melakukan adalah ekses dari peran duit itu gitu loh. Ini yang menurut saya yang terjadi, termasuk pembunuhan karakter Munarman dan EPI yang hari ini luar biasa sekali. Ini yang menurut saya bahwa bicara rekomendasi, saya pesimis. Ya, saya pesimis. Kenapa? Ini belum dikategorikan kejahatan rezim. Kalau pelanggaran HAM berat ini diponis sama Komnas HAM, maka muncul ini jadi kejahatan institusi atau kejahatan rezim dalam konteks politik tentunya. Inilah yang menurut saya Pak Rizal, upaya-upaya untuk menyeret ke ranah internasional, saya pikir tidak memenuhi unsur yang ada dalam proses peradilan dan rekomendasi internasional berkaitan dengan ini pelanggaran HAM. Karena ini ya yang dilakukan keluarga korban, yang dilakukan pengacara Pak Januar, ya itu selalu open, komisi 3 selalu open. Ya, walaupun kadang-kadang saya salah persisi di awal, tapi kesininya kita harus lihat gitu. Nah, catatan-catatan inilah yang menurut saya apa yang terjadi hari ini, diskusi kita untuk mengingatkan ini adalah kewajiban kita agar sejarah ini selalu ada. Ya. Peristiwa ini selalu ada. Tapi kalau bicara tentang harap bahwa ini bisa selesai, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, harap-harap cemas. Ya, harap-harap cemas. Kenapa? Harapan ini ke rejim baru. Saya tidak percaya rejim baru akan menyelesaikan itu. Kenapa? Karena kasus-kasus. Saya misalnya penculikan, berapa rejim? Kasus Munir dijanjikan rejim. Dari SBY, Megawati, sampai ke sini. Megawati, urusan kejahatan 27 Juli aja dia tidak. Tidak. Jadi kalau kita berharap pada kekuasaan politik, ya, jangan pernah berharap pada individu. Tapi bagaimana edukasi yang dilakukan dalam diskusi ini membuat orang tidak lupa bahwa ada sejarah buruk bangsa ini yang setiap rejim melakukan hal yang sama. Semoga diskusi ini bermanfaat agar kekuasaan tidak melakukan peristiwa-peristiwa yang sama lagi karena perbedaan politik, karena kepentingan yang menurut saya ini merusak negara dan bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman saya terhormat, luar biasa dari Bapak Expo. Dan beliau pelit untuk memberikan rekomendasi. Tapi ini persoalannya memang sangat rumit, ya. Sangat rumit. Untuk menunjukkan persoalannya memang dibuat rumit. Jadi Pak Pantas, saya tadi mendengar dari Bang Aziz dan mengatakan ini memang harus ada proses keterlibatan nurani. Kalau tidak ada nurani, ya, banyak sejarah telah berlalu menurut beliau di presiden-presiden sebelumnya juga tidak ada pernah tuntas. Tetapi kita yakin bahwa Allah, ya, kalau ingin berkehendak, ya, sebagaimana sekarang agak terbuka, atau ada terjadi kasus Sambo dan bisa ada
sesuatu yang bisa memaksa untuk itu. Saya kira mungkin sebelum ke Pak Marwan untuk mungkin menanggapi sedikit dari mengerti. Terima kasih. Tapi spesifisnya kita, saya sangat apresiasi kepada Pak Desmond dan tim juga di Komisi 3 beserta fraksinya dan rekan-rekan yang punya passion dan juga punya semangat yang sama untuk menegakkan ini. Kita beberapa kali diterima, alhamdulillah, dan juga diapresiasi dengan baik, di follow up juga. Tapi memang temboknya mungkin terlalu tinggi dan terlalu berat. Saya sedikit tanggapi tadi soal apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya dalam proses peradilan pun, secuek-cueknya kita, sebilang kita sesat-sesat dan dagelan-dagelannya, tapi kita tetap mengirimkan amicus curiae kepada majelis hakim di semua tingkat, dan kita selalu menggalakkan opini-opini ini. Tapi lagi-lagi wewenang kami sebagai kuasa hukum dan pengacara cuma sampai situ, karena kita tidak punya wewenang dan kekuasaan sebagaimana jaksa di situ. Jadi tadi kalau soal novum, betul memang. Jadi bagaimana kita follow up-nya gitu kan. Nah, follow up itu yang saya jelaskan tadi sebenarnya sangat terang benderang. Yang itu sebenarnya tugas dari jaksa. Kalau kita bicara ini ya, apa, penegakan hukum sistemnya ya. Criminal justice sistemnya. Cuma memang kita tadi, saya ikut tanda petik juga. Karena jangankan kita bicara soal kasasi, kemudian soal novum ya. Waktu persidangan saja, mobil PWK yang nggak ada juntrungannya, tahu-tahu siapa yang naik, siapa yang bawa ke situ, tahu-tahu ada di barang bukti, sama jaksa nggak ditanya, Pak. Jadi kalau kita mau mengharap mereka mengeksplor sedemikian rupa, dan saya yakin mereka bukan nggak punya kemampuan, punya. Di depan ada lembaga pelatihan kejaksaan, tadi saya lihat itu bagus banget, dan itu biayanya mahal, dan saya yakin dididik bagus itu. Tapi memang nggak ada mobil tadi. Gitu. Dan sebenarnya yang kita sampaikan tadi, novum-novum yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya sedikit menggelitik aja, itu ada semua di itu, di apa putusan mereka itu di dalamnya, gitu kan. Ada memang hakim itu tidak teliti di situ kan. Kemudian juga kalau kita mau bicara ini mau diungkap ulang, maka kita harus bicara juga mengenai bagaimana motif tadi yang disebutkan oleh Bang Edi tadi. Ada runtutan yang memang ini tidak bisa dipisahkan. Dan insya Allah kemarin saya juga sama tim sudah membentuk flashback, Bang. Jadi kita bikin flashback kejadian itu. Kita runut histori itu, bagaimana Habib dari Megamendung turun itu. Kita bikin penyempurnaan dari ini, gitu kan. Tapi lebih on the spot, karena kita pakai kamera, kita lihat di sini nih kita salip-salipannya, di sini kita ininya, dan itu yang bicara adalah saksi hidup di situ. Bagaimana mereka diacukan pistol, kemudian mereka pepet apa, gitu kan. Dari situ sebenarnya saya ada banyak hal yang saya bisa sampaikan kepada penegak hukum yang berwenang. Artinya memang ini loh, saya yakin ini kejadiannya. Dan juga ini pelakunya. Cuma kan saya harus sampaikan pada timing dan posisi serta orang yang tepat, gitu kan. Dan itu saya bukan cuma intuisi, tapi saya punya bukti. Saya punya kesaksian. Artinya memang kita siap kapanpun untuk mengungkap. Tapi lagi-lagi tadi Bang bilang saya diculik aja, rezim berganti apa segala macam itu susah gitu kan. Nah, tapi tetap kita memelihara waktu, dan di sini orang-orang yang punya ini memang terus memelihara ini, dan juga sebagai pengingat. Minimal kalau kita tidak bisa mengungkap, kita bisa mengingat, jangan ini diulang lagi. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bang Desmond, kepada semuanya, dan juga fraksi-fraksi di Komisi 3 atas apresiasi yang cukup maksimal, sangat memuaskan. Memang itu yang bisa maksimal mungkin ya, tapi ala kuliah nanti kita tunggu lagi mungkin manuver-manuver dari Komisi 3 luar biasa, dan juga dari fraksi Bang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan beratnya tugas Pak Marwan Batubara yang diamanahkan menjadi koordinator PP3. Semoga tahan, semoga tahu ada Allah memberikan celah untuk penegakan keadilan ini. Kami persilakan pada Marwan untuk menutup. Ya, terima kasih Pak Mursalin atau Om Lim ya. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dan
apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa Pak Desmond dari DPR fraksi Gerindra berkenan bergabung dengan kita melakukan advokasi atas masih tidak adilnya penuntasan kasus pembantaian 6 pengawal HRS oleh aparat negara. Jadi terima kasih Pak bergabung dengan kita yang selama ini sudah lebih dari 2 tahun melakukan advokasi, ya. Juga pembicara lain tadi ada Pak Soeharto, ada Pak Mulyadi, kemudian Bang Edi, Mas Yanwar, juga Pak Rizal jauh-jauh datang dari Bandung, bahwa memang ini kita harus terus lakukan. Jadi kita ingin mengingatkan Pak Jokowi terutama bahwa meskipun sudah lebih dari 2 tahun, memang kalau ada momentum ataupun tidak, advokasi seperti ini akan terus kita lakukan. Kalau bicara tentang kategori dari pembantaian terhadap 6 pengawal HRS itu, maka dengan gamblang ya, kita bisa menyatakan itu merupakan pelanggaran HAM berat kalau merujuk kepada pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Di sana ada keterlibatan aparat negara secara sistematis dan punya unsur komando. Jadi kalau dalam pengadilan terhadap 2 anggota Polri yang ujungnya membebaskan 2 anggota tersebut yang akhirnya meskipun tadinya divonis belakangan dibebaskan, maka itu sudah sangat nyata sebetulnya proses itu tidak bersifat pro justisia. Kita yang bukan ahli hukum paham ya, dengan berbagai fakta informasi publik yang kita dapatkan, kita meyakini bahwa peradilan yang dilakukan itu tidak pro justisia. Itu paling penting untuk menjadi catatan. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan bahwa ini jelas merupakan pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, kita perlu mengingatkan kepada rakyat bahwa rezim penguasa, lembaga-lembaga penegak hukum yang melakukan proses terhadap 2 kasus berbeda ini sudah melakukan diskriminasi, bahwa terhadap kasus Sambo, Brigadir Yosua, prosesnya bisa sampai tuntas. Dalam 5 bulan ada vonis hukuman mati terhadap Sambo misalnya. Sementara untuk 6 pengawal HRS tidak ada penegak hukum aparat negara yang dihukum. Malah pengadilan yang dilakukan adalah pengadilan yang syarat dengan rekayasa. Nah, yang keempat, kita ingin mengingatkan bahwa kalau memang ini sudah tidak adil, rakyat, saya ajak kami dari TP3, dari UI POS, dari FKM, ingin kita ajak untuk terus bersuara bahwa ketidakadilan ini harus dihentikan. Jangan ada diskriminasi perlakuan terhadap sesama anak bangsa. Ya, jangan ada upaya merekayasa kasus, kemudian melakukan pengadilan dagelan, lalu dianggap kita bisa menerima ketidakadilan itu. Bahwa kita punya fakta data termasuk tantangan dari Kapolri, tanpa perlu ditantang, Pak Kapolri bisa membaca minimal dari buku TP3, maka novum itu akan bertebaran di sana. Anda bisa dapatkan itu. Ya, yang jangan menjadi pejabat yang hipokrit, terutama Pak Jokowi dan Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Jangan menjadi pejabat-pejabat hipokrit, bicaranya A tapi pelaksanaannya B. Kalau Anda butuh novum, silakan baca buku TP3. Kalau Pak Jokowi ingin bahwa kasus KM50 ingin
dituntaskan secara adil, transparan, dan diterima rakyat, maka mari dorong yang namanya Komnas HAM untuk memulai proses pro justisia, yaitu lakukanlah penyelidikan sejak awal, ya, lalu batalkan laporan pemantauan yang sudah dilakukan oleh HAM sesuai laporan pada 14 Januari 2021 Presiden yang dijadikan dasar atas pengadilan dagelan, bahwa itu sebetulnya hanya laporan pemantauan, bukan laporan penyelidikan. Maka secara singkat saya ingin mengajak kepada rakyat untuk menuntut keadilan, tapi pada saat yang bersamaan kita mengingatkan pemerintah Pak Jokowi mendorong supaya Komnas HAM memulai dengan proses penyelidikan oleh Komnas HAM atas kasus pembantaian 6 pengawal HRS. Saya kira itu menjadi kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1.